ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, bermuajah di tempat yang baru pertama ini ya. Baru pertama ini saya masuk ke gang ini, apalagi masuk rumah Bu Herni ya. Baru pertama kali, dan tidak menyangka kalau beliau punya tempat parkir luas gitu ya. Sehingga tadi kendaraan saya titipkan di depan, dan saya merasa alhamdulillah ada kesempatan kaki menambah pahala. Tapi oleh Bapak tidak boleh dimasukkan. Puji syukur kehadirat Allah bermuajah di pagi hari yang penuh berkah, di waktu duha yang juga penuh berkah, di pekan kedua Safar 1445 dalam sebaik-baik keadaan. Dan alhamdulillah pula di pagi hari yang penuh berkah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuajah di majelis yang Rasulullah menyebutnya sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Bukti kalau ini kebun surga, depan saya ini banyak bunga, tumbuh subur karena disiram pakai Clio gitu ya. Alhamdulillah. Salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi wa qalu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap. Ini buatan cekap, maju mawon bun. Nanti kalau terlalu mepet jatuh. Mepet. Kita berharap kelak ya di yaumul hisab mendapat bagian syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biidznillah atas izin Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, pagi hari ini ngaji kita berkaitan dengan sebuah kata yang setiap orang senantiasa berharap memilikinya atau berharap dalam keadaan seperti kata tersebut. Kata tersebut atau kata yang saya maksudkan adalah bahagia. Kalau melihat para bunda di hadapan saya ini, insya Allah semuanya bahagia. Cuman yang terpenting sejatinya bukan bahagianya, tapi seberapa kebahagiaan panjenengan kula sami itu mengandung berkah. Jadi yang terpenting dari bahagia atau tidak bahagia itu berkahnya. Yang terpenting dari kesehatan itu berkahnya. Sehingga dulu ketika panjenengan menikah, masih ingat Bu menikah tahun berapa? Lama Bu ya, sampai fotonya burung ya. Dulu ketika panjenengan menikah, maka orang-orang yang hadir dalam pernikahan panjenengan menjabat tangan panjenengan atau bahkan memeluk sambil membisikkan doa terus pun Ibu Rumi. Semoga samawa. Ada lagi Bu yang lain? Selamat apa Bu? Menempuh hidup baru. Hidupnya masih grace. Karena esok harinya ketika panjenengan bangun sudah tidak lagi sendiri, melainkan ada teman, bantal dan guling gitu ya. Tambah suami. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Yang doa ini doa khas Rasul pilih untuk orang yang akan berumah tangga. Maka setelah akad nikah dilafadzkan, ijab kabul diucapkan, doa-doa itu mengalir, dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mempelai dan kepada orang-orang yang datang untuk memberikan doa kepada mempelai adalah barakallahu lakuma kalau untuk dua orang ya, wa jama'a bainakuma. Gimana Bu? Kok keliru? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Ini doa yang diajarkan Rasul kalau kita datangi manten. Islam itu agama yang syamilan wa kamilan. Ubuh-rampenya lengkap. Jangankan orang yang manten masuk kamar mandi saja doanya sudah disiapin oleh Allah melalui Kanjeng Nabi. Nggih, Bu. Terus pundi jenengan masuk kamar mandi doanya Bismillahumma ahya wa bismika. Itu jenengan dalam kamar mandi tidur itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi ketika menikah juga begitu. Rasul menyiapkan doa ini Masya Allah ya, maknanya luar biasa. Barakallahu laka. Kiranya bagi panjenengan atau lakuma bagi panjenengan berdua, wahai sepasang mempelai yang barusan ijab kabul, kiranya keberkahan Allah diberikan saat panjenengan bahagia, saat panjenengan lapang, saat panjenengan luang, saat panjenengan seneng. Karena tidak semua orang yang lapang, tidak semua orang yang luang, tidak semua orang yang seneng itu berkah. Bahkan tidak semua kebahagiaan itu berkah. Ada orang yang seneng tapi nggak berkah. Wonten apa? Seorang pencuri ketika mengambil barang milik orang lain dan ora konangan, seneng tau betul? Ora konangan, seneng. Tapi berkah tau betul? Betul. Artinya tidak semua kesenangan dan kebahagiaan itu berkahi. Maka hari ini kita belajar dari doa Rasul yang sangat indah. Barakallahu lakuma. Kiranya bagi kalian berdua mahir mempelai, kalau pas seneng yang berkah. Kalau pas lapang yang berkah, kalau pas lodang yang berkah, kalau pas sehat yang berkah. Sehat yang berkah itu sehat yang mendekatkan panjenengan kula sami marang Gusti Allah, itu namanya sehat yang berkah. Sehat salat ora, sehat maca Quran ora, sehat wirid dzikir ora. Nah, ini sehat yang tidak berkah. Wa baraka alaikuma, dan kiranya keberkahan diberikan Allah bahkan pada saat panjenengan sedang sempit, sedang sedih, sedang sakit, sedang khawatir, sedang takut. Karena hidup itu sejatinya yang terpenting berkah, berkahi. Kok kemudian sakit, tapi sakit yang mendekatkan panjenengan dengan Allah itu sakit yang berkah. Karena ada orang yang tadi saya sampaikan sehat semakin jauh dari Allah. Pas sakit dia dekat dengan Allah. Itu berarti di dalam sakitnya ada keberkahan. Ada orang yang ketika kaya, ketika lapang lodang rizkinya berupa materi, tidak dekat sama Allah. Rekreasi dari ujung Maroko ya, di Afrika Utara sana, sampai Merauke ya, ujung Indonesia bagian timur, ternyata umroh dan haji saja belum, apalagi haji. Padahal pergi ke luar negeri berkali-kali. Ini berarti lapang lodang yang tidak berkahi, tidak ada berkah. Jadi bunda ayah yang para bunda yang dirahmati Allah, doa Kanjeng Nabi ketika orang menikah ini Masya Allah kalau dijabar dan diurai. Dan kemudian wa baraka alaikuma, dan kiranya kalau sempit yang berkah, kalau sedang khawatir yang berkah. Ada orang tua itu khawatir terhadap anaknya, khawatir yang berkah. Khawatir kalau anaknya tidak sholat, khawatir kalau anaknya tidak bisa ngaji, khawatir kalau anaknya terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Ini khawatir yang berkah. Tapi kalau kemudian khawatir anaknya tidak lolos audisi fashion show misalnya, ini khawatir yang tidak berkah. Waduh, anak saya nanti tidak bisa lolos fashion show. Padahal bajunya, baju renang untuk ditampilkan sudah tak belikan. Ini khawatir yang tidak berkah. Maka di dalam doa itu Rasulullah mengajarkan orang mukmin itu yang terpenting dalam hidupnya adalah berkahi. Kalau bahagia yang berkah, kalau sedih yang berkah. Sehat yang berkah, sakit yang berkah.
Kondisi apapun berarti bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin itu tidak ada yang tidak baik. Kondisi apapun, Bu. Kondisi apapun. Jenengan datang ke sini kok kumanan mejo, kumanan mejo baik sama. Jangan kemudian yang belakang, aduh kok kumanan mejo ini. Nulisnya wangel. Nemplekno gegere koncone ora roto itu. Dia kan ada kerudungnya. Jadi semuanya yang terpenting bagi panjenengan dan saya, kedudukan, posisi, tempat, keadaan adalah keberkahan yang ada di dalamnya. Apa itu makna keberkahan? Ziyadatul khair ala kulli hal. Al-barakah ya, al-barakah, keberkahan maknanya adalah ziyadah. Ziyadah itu bertambahnya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ala kulli hal, atas segala sesuatu. Jadi kalau duduknya panjenengan itu menambah dekatnya panjenengan dengan Allah, itu duduk yang berkah. Minumnya panjenengan kok menambah dekatnya panjenengan dengan Allah, itu minum yang berkah. Ada kisah seorang raja minta tolong kepada seorang bijak. Aku adalah seorang raja yang telah menikmati makanan jenis apapun dari beragam negara, beragam wilayah, beragam chef, beragam koki, beragam ahli masak. Semuanya sudah aku nikmati. Tolong carikan aku makanan yang paling enak. Kata orang yang bijak, wahai raja, tolong mulai besok bangun tidur sampai waktu senja panjenengan tidak usah makan apapun, tidak usah minum apapun. Bahasa kita puasa. Maka ketika kemudian sampai senja tidak makan sama sekali raja ini, tentu perut melilit karena biasa makan 3 kali. Tentu perut tidak nyaman, asam lambung mulai bekerja dan seterusnya. Sampai kemudian senja dia makan dengan sangat lahapnya, dan dia mengatakan hari itu dia makan sangat enak, padahal yang dimakan nasi putih. Cuma nasi putih. Kenapa dia merasakan enak? Bersebab lapar. Jadi makanan itu enaknya, Bun, kalau kemudian syariat itu mengajarkan pada saat panjenengan lapar. Maka pada saat kita lapar makan sederhana menjadi enak, gitu betul. Tetapi ketika kenyang, apalagi kekenyangan, ya makanan seenak apapun jadi kurang berselera. Jadi konteks keberkahan dan kebahagiaan dalam syariat itu kemudian menjadi sederhana. Manusialah yang kemudian menjadikan keseluruhannya ribet dan ruwet. Kita sendiri. Makanya kapan hari pernah saya jelaskan, saya pikir ada papan, pernah saya jelaskan tentang konsep persamaan di rumahnya Bunda Lila di kajian Misaul Jannah yang nanti sore juga ada tiap Rabu itu. Saya sampaikan persamaan P sama dengan F per A itu, rumusan Pascal tentang tekanan, bahwa tekanan itu ternyata sebanding dengan gaya. Berarti gayai kokean mesti hidupnya tertekan lah begitu. Orang yang kakean gaya itu pasti mudah tertekan hidupnya. Benar. You know what? Jadi kalau kemudian hidup kita penuh dengan drama, penuh dengan gaya, maka sangat melelahkan. Tapi kalau kemudian kehidupan panjenengan kula sami itu apa adanya, kita berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik, begitu saja. Pokoknya yang kita mampu, yang terbaik yang bisa kita berikan, maka insya Allah tidak menjadikan panjenengan tertekan, ya. Nah sekarang bagaimana resep yang diberikan oleh Allah? Sebenarnya dari muqaddimah ini, dari preambul ini sudah ketemu kata kuncinya. Apa yang kemudian diberikan oleh Allah sebagai kata kunci agar panjenengan dan saya bisa mengakses kebahagiaan yang penuh berkah. Jadi bukan hanya bahagia, tetapi bahagia yang di dalamnya ada keberkahan. Bun, kalau panjenengan ditanya siapa
manusia yang paling kaya di atas bumi yang pernah panjenengan dengar kisahnya? Siapa, Bu? Yang paling kaya, kaya raya. Harun. Ada lagi, Bu? Sulaiman alaihissalam. Yang paling kaya, yang paling berkuasa adalah Sulaiman alaihissalam. Karena Allah meletakkan kunci-kunci kekayaan, kunci-kunci kekuasaan itu lebih dibanding manusia di masa dan zaman manapun. Qarun itu pengusaha, Qarun itu penguasa, tetapi bukan raja. Dia hidup di masa Musa, dan masa Musa itu rajanya namanya Faroh atau Fir'aun. Tetapi Sulaiman alaihissalam ini juga pengusaha, juga raja. Penguasa juga raja. Bahkan kekuasaan Sulaiman alaihissalam itu tidak melulu hanya berbicara tentang manusia, tetapi bahkan binatang, tapi bahkan bangsa jin. Berarti kekuasaan yang hampir tanpa batas, ya, untuk level makhluk di bumi. Tetapi ketika kemudian Sulaiman alaihissalam ini ditanya berkaitan dengan kekayaan dan kekuasaannya, wahai Sulaiman, betapa kemudian engkau memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, melampaui seluruh apa yang pernah dimiliki oleh manusia. Jawaban orang yang soleh itu begini, Bu, dikutip oleh Allah dalam surah An-Naml 40. Dalam surah An-Naml ayat 40, jawaban Nabi Sulaiman ini diprasastikan oleh Allah untuk kemudian kita belajar bersama, agar supaya tak jumawa, tak gampang mendongak. Kalimat seorang nabi yang juga seorang raja, yang juga memiliki kekayaan bahkan tanpa batas, sebagai makhluk di bumi itu, ya, tanpa batasnya makhluk di bumi. Jawaban beliau ketika dipuji seperti itu, beliau mengatakan, hadza, kata beliau, hadza min fadli rabbi. Ini semua yang saya miliki ini min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Ini pemberian Allah, persis alinea ketiga, ya, alinea ketiga muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Mumpung ini masih Agustus. Masih ingat, Bu? Dulu kan disuruh ngapalin. Laras, Bu, itu kalimatnya. Jadi kan pasti guru PMP. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan disertai, didorong oleh keinginan luhur. Jadi kalimat pertamanya atas berkat rahmat Allah. Itu kalimat para founding fathers yang menunjukkan bahwa beliau-beliau itu adalah sosok-sosok yang rendah hati, tidak pengen jumawa, kemudian mengatakan ini berkat perjuangan kami loh, ini berkat pertaruhan nyawa kami, harta yang kami korbankan. Boten ngaten. Kalimatnya adalah atas berkat hadza min fadli rabbi. Ini adalah berkat rahmat Allah, ini adalah karunia Allah, kata Sulaiman alaihissalam. Bahkan kemudian yang paling penting, Bun, orang yang sugih. Kalau kabarnya begitu dalam bahasa Jawa Tengah, Bu, ya. Orang yang sugih, kaya, berkekuasaan, ya, berpangkat jabatan dan seterusnya. Yang terpenting bukan hanya kesadaran bahwa itu adalah karunia Allah, tetapi di dalam ayat berikutnya, kalimat berikutnya, Sulaiman mengatakan liyabluwani aashkur am akfur. Bersebab dengan ini Allah ingin menguji saya. Lah ini, Bu. Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan itu ujian, itu yang terpenting. Kalau panjenengan kok kemudian memiliki kekuasaan, kekayaan lebih dibanding rata-rata orang di Kediri, maka yang terpenting dari itu adalah bukan kepemilikan, bukan sertifikat surat yang panjenengan punya, tetapi yang terpenting adalah kesadaran bahwa ini ujian, ini ujian. Ashkur, apakah aku kemudian bersyukur, am akfur, atau apakah kemudian aku kufur. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita yang terpenting dari keseluruhan apa yang kita punya, kita kuasai, kita miliki adalah kesadaran bahwa itu semua itu ujian loh. Karena ujian pasti pada ujungnya ada penilaian. Siapa yang menilai, Bun?
Allah. Dan yang terpenting dari penilaian adalah hasilnya bahwa kita lulus dari ujian itu. Jadi kalau panjenengan memiliki apapun, termasuk memiliki pasangan, memiliki suami itu ya. Suami ujian apa mboten? Ujian. Pasangan itu, suami itu, kalau saya istri ujian berat atau ringan, Bu? Wah, jenengan kok jawab berat toh, Bu? Ketahuan ini ya. Iya, Bu, bener Bu ya. Pasangan itu ujian yang lamanya panjangnya seumur hidup. Jadi kalau kesel ya keselnya seumur hidup itu. Makanya jangan pernah kesel dengan pasangan. Kalau kemudian kesel dengan pasangan itu, Bu, ya Allah, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kehidupan jadi sempit gitu kan. Sudah malam ngimpi dikejar pocong gitu kan. Bangun lihat wajah suami. Aduh. Itu kalau kesel. Tapi kalau panjenengan kan insya Allah melihat suami sebagai apa? Suami sebagai wasilah untuk mendapatkan tiket surga Allah. Suami itu tiket surga bagi seorang istri. Ketaatan panjenengan, kemudian pelayanan panjenengan pada suami, itu akan menjadi tiket bagi panjenengan untuk mendapat keridhaan Allah hingga kemudian layak mendapat julukan ahlul jannah atau ahli surga. Maka kalau melihat suami, lihatlah, oh ini tiket surga. Jenengan kalau punya tiket, Bu, tiket ya, atau undangan diundang Pak Jokowi itulah. Jenengan kalau punya undangan Pak Jokowi, jangankan undangan, jenengan di SMS oleh Pak Jokowi. Kira-kira khawatir nggak SMS itu hilang? SMS itu jenengan simpen nggak? WA itu? Halo Bu? Seumur hidup. Kok kemudian sampai WA itu hilang, chattingnya hilang, jenengan di chatting Pak Jokowi hilang, Bu, kehapus, jenengan getun betul? Ya padahal chatting itu. Jenengan diundang oleh kepresidenan untuk hadir di istana. Pasti jenengan mimi itu yang namanya undangan itu, ojo sampai hilang, ojo sampai sobek, gitu betul. Maka lihatlah pasangan itu sebagai tiket surga, bukan tiket istana negara, Bu. Tiket surga jauh lebih dibanding istana negara. Maka dia mana-mana, Bu. Bila perlu punya suami dilaminating. Jangan sampai kotor, jangan sampai sakit, jangan sampai. Karena apa? Tiket menuju surga. Iya. Saya melihat istri saya, anak saya itu tiket surga, Bu, wallahi. Maka kata Rasulullah, salah satu resep ketika kita jengkel dengan pasangan, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah dia berikan dan dia tampilkan dalam fragmen kehidupan kita. Pasti lebih banyak. Cuman manusia itu berkait ya, karena tergoda setan, kadang tergoda setan, itu lebih fokus pada kurangnya. Lebih fokus pada kurangnya, jeleknya. Sering saya ulang-ulang, putra panjenengan menawi wangsul saking sekolah bawa rapot dari 12 mata pelajaran, yang 7 dapat nilai 9, yang 3 dapat nilai 8, yang 1 dapat nilai 7, yang 1 dapat nilai 5. Jenengan fokus pada nilai berapa? Lah itu kita ini. Padahal yang disyukuri buahnya harusnya, masya Allah, nak songo-songo, masya Allah. Persis ibumu biyen. Bareng anak 5 nih persis bapakmu biyen. Jadi kadang kita itu suka fokus pada kekurangan. Itu yang menjadikan kita gagal atau sulit untuk bersyukur. Ngerti? Kok bau seperti ada yang terbakar. Betul. Apa hidung saya terlalu pekat? Jadi kata Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Jadi Nabi Sulaiman menjawab tentang kekayaannya, kekuasaannya, pangkat jabatannya. Beliau mengatakan, ini karunia Allah.
Dan yang seperti ini, semua ini itu ujian Allah. Apakah kemudian saya bisa mensyukurinya atau saya kufur atasnya? Karena kalau kemudian panjenengan hari ini Bun memakai kerudung baru yang sampai mau ngambil label harganya eman, itu berarti kufur nikmat, gitu kan? Kita nggak peduli orang mau tahu ini kerudung baru atau tidak. Bismillah, saya pakai yang pertama nutup aurat, yang kedua Allah itu suka keindahan, maka dalam rangka memperindah saya agar supaya orang lain yang lihat nggak sepet. Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka mengenakan baju yang pantas, yang cocok, yang sesuai, itu bagian dari cara kita mengejawantahkan hadis ini. Bukan dalam rangka untuk agar supaya yang like semakin banyak. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang suka bersyukur, maka kebersyukuran itu akan kembali pada dirinya. Panjenengan saya Bun, kalau kemudian menjadi hamba Allah yang gampang dan mudah bersyukur, maka hati kita akan gampang dan mudah lapang. Tapi semakin sulit bagi kita bersyukur, hati ini akan semakin gampang dan mudah sempit. Maka hati yang semerawut, hati yang kemerungsung, itu seringkali bersebab kurangnya kita bisa mensyukuri apa-apa yang telah Allah hadirkan di dalam diri kita maupun di sekitar kita. Jadi seringkali orang banyak muskilah dalam hidupnya itu bersebab kekurangan bersyukurannya. Saya membaca analisa badan apa itu Bu yang ngurusi keuangan itu Bu ya, finance itu, bahwa masyarakat yang terjerat pinjaman online di kota-kota besar itu luar biasa. Dan ternyata mayoritas tidak digunakan pinjaman itu untuk hal yang dia butuh dalam hidup, tapi yang dia ingin, yang dia pengen. Jadi mereka itu sampai pinjam bukan untuk hal yang urgen, untuk hal yang pokok, untuk hal yang dia butuh, tapi untuk hal yang dia pengen. Bun, kalau kita bicara keinginan itu nggak akan pernah selesai. Yang namanya karpet ini kan sudah bagus, sudah indah, sudah elok, sudah bersih. Tapi kalau bicara keinginan, kok kita ke toko karpet itu pasti pengen lagi. Gitu betul. Kalau kita bicara pengen loh, semuanya jenengan saya pengen. Kok kemudian panjenengan masuk ke toko karpet level produk Turki atau produk Venesia, itu ketika kita masuk kan langsung wow. Ketok iki ning ruang tamu apik, iki ning ruang tengah apik, karpet iki ning kamar mandi apik. Kapan kamar mandi piye to? Serba pengen. Jadi kalau kita bicara ingin itu nggak selesai Bun. Tapi kalau kita bicara butuh, terpenuhi kebutuhan, selesai. Jadi makanya tadi kenapa banyak orang tertekan hidupnya, sulit mengakses kebahagiaan, bersebab hidupnya memperturutkan gaya. Ingin, bukan butuh. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ini juga mungkin saya pernah sampaikan di forum Doko itu ya. Saya punya sahabat, teman yang beliau punya showroom motor dan punya restoran bakso. Saya tanya, Pak, format resto bakso jenengan kok unik? Saya bilang. Di mana-mana orang jual bakso, baik warung maupun depot itu ya sudah paket ABCDE gitu aja sih. Tapi beliau menjual bakso itu prasmanan, baksonya prasmanan. Kan jenengan juga pirsa ada beberapa outlet sekarang ini bakso prasmanan. Ketika saya tanya kenapa, apa yang melatar belakangi panjenengan membuka depot bakso prasmanan, resto bakso prasmanan, apa kata beliau? Lah orang-orang itu loh Ustaz, kalau membeli sesuatu itu kan yang didasarkan keinginannya, bukan butuhnya. Kalau panjenengan pengen bakso, butuh bakso, sebenarnya satu mangkok selesai, satu paket mangkok itu kan kita pilih apa? Bakso kikil,
bakso urat ya, bakso apa? Sekarang judul bakso kan medeni ya. Bakso setan gitu kan, bakso emosi, bakso mangasriati, waduh. Makanya hidup manusia itu nggak tambah tentram hari-hari ini. Oh, nama makanannya aja gitu loh, medeni. Jadi ketika kemudian saya tanya kenapa membuat format bakso begitu, kata beliau, nah karena orang itu kalau beli ya, yang dibeli itu keinginannya. Dan ketika kemudian bakso itu ditata sedemikian rupa, ada yang bundar, ada yang segi 4, ada yang limas, ada yang kotak, meskipun rasanya sama, kadang bentuk beda, itu sudah pengen loh. Ini apa tuh? Coba ini. Oh ini kok kotak ya enak gitu ya. Oh iya. Wah akhirnya numpuk gak entek. Paling sedih itu kalau umroh atau haji. Panjenengan pasti pernah melihat gitu kan, kalau pas umroh atau haji di resto, apalagi kelasnya bintang 5, itu orang kan kadang ngambil sak. Tapi yang dimakan berapa sendok, dan setelah itu oleh pelayan restoran dibuang semua. Ya Allah. Makanya kenapa banyak yang protes ya, termasuk FAO, Badan Pangan Dunia, ketika dilaksanakan ibadah haji itu makanan tumpah ruah dibuang secara percuma di hotel-hotel berbintang. Bersebab itu tadi pengen ngambil, mana nggak dimakan. Mubadir, padahal mubadir itu khutwatis syayatin, dia itu jalan atau temannya syaitan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita hati-hati loh. Semakin panjenengan dan saya sulit bersyukur, maka semakin sulit mengakses kata bahagia. Punya anak, tidak kita syukuri nikmat Allah berupa anak itu ya, maka dia akan menjadi anak yang akan merampas rasa puas kita, kepuasan kita, kebahagiaan kita. Anak-anak yang tumbuh kembang tidak disandarkan kepada rasa syukur kedua orang tuanya, maka menjadi anak-anak yang bermasalah yang kelak akan merampas kebahagiaan orang tuanya. Kebetulan sudah mungkin ya, sudah ratusan orang yang melakukan sensi konseling dengan kami sejak 2008. Dan kami berhadapan dengan sekian banyak muskilah, orang tua, pasangan, anak, yang kemudian ujung-ujungnya ada banyak anak bermasalah ketika remaja bersebab sepasang orang tuanya tidak menjadi medium tumbuh kembang anak sejak awal dengan penuh kebersyukuran. Panjenengan kalau mendapatkan sesuatu kemudian bersyukur, kira-kira perhatian nggak Bun dengan sesuatu itu? Halo Bun? Kalau bersyukur pasti perhatian, memperhatikan. Digunakan untuk apa? Fungsinya apa? Kok kemudian panjenengan menghadiahi saya sebut menghadiah karena kebetulan baju yang saya pakai ini hadiah ibu-ibu ya, ini Saljana. Ketika kemudian menghadiahi kami, apakah Istiqomah, nih Saljana, Majelis Bunda Smart atau yang lain, dikasih baju, kok kemudian nggak pernah saya pakai, jenengan kecewa nggak sebagai yang memberi? Kecewa. Syukurnya saya sebagai pihak yang menerima hadiah adalah memakai sebagaimana kehendak yang memberi. Gitu betul. Saya pakai karena yang memberi memiliki keinginan agar supaya dipakai oleh Ustadz Hatta pada saat kajian, pada saat mungkin bepergian atau yang lain. Maka demikian pula dengan Allah memberikan buah hati pada panjenengan. Salah satu bentuk kebersyukuran kita mendapatkan buah hati dari Allah adalah apa? Ya perhatian terhadap pemberian itu. Kemudian memperlakukan pemberian itu sebagaimana kehendak yang memberi. Kehendak Allah itu kalau anak diapain sih? Oh, dalam surah Luqman yang pertama, syukuri. Bentuk syukur kita terhadap anak itu apa? Kalau melakukan kebaikan dipuji, kalau melakukan hal yang buruk diluruskan. Kalimatnya bukan dimarahi, bukan loh, tapi diluruskan. Cuman kata tegas atau kata lurus itu kemudian sering kali berbanding dengan kasar, berbanding lurus dengan kasar. Itu yang menjadikan kemudian anak memaknainya marah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sering kali muncul muskilah atau masalah bersebab rasa syukurnya kurang. Ada kisah begini Bu, ini kisah nyata.
Ada seorang ibu yang setiap kali penerimaan rapot, karena di sekolah tersebut penerimaan rapot itu disandarkan kepada urutan ranking. Dari 40 anak ya di dalam kelasnya, anaknya itu selalu rankingnya itu nomor sepatu. Nomor sepatu kan budi gede loh, 35, 36, 37. Maka selalu si ibu ini menerima rapotnya ya carry-carry. Yang ranking 1 dipanggil, si ibu berdiri guyu senyum, jalannya belarak sempal, lembeani apa bu? Oh lembeani belarak sempal bu. Kalau jalannya lenggang kangkung. Jenengan dulu sapol basa Jawanya pasti mantap. Ketika kemudian si ibu ini ranking 38 carry gitu sudah merengut, gak pinter belas, malu-maluin orang tua. Sampai di rumah mesti marah. Masa dari 12 mata pelajaran yang dia dapat nilai bagus cuman agama sama bahasa Indonesia, yang lain jelek. Kecewa. Sampai suatu hari ibunya ini sakit, Bu. Si ibu ini sakit. Ketika si ibu ini sakit, pelan-pelan dari kamar beliau mendengar pagi hari sang anak ini tertawa dengan adiknya Rian di dalam kamar mandi. Padahal biasanya adiknya itu kalau pagi ibunya mandikan mesti uring-uringan, uber-uberan. Pagi itu dari bilik kamarnya beliau mendengar anaknya dengan si adik tertawa di dalam kamar mandi. Dan setelah itu kemudian dia melihat adik itu sudah rapi, wangi, pupuran beluk. Namanya anak kecil kan gitu biasanya. Loh kaget. Tadi mandi sama siapa? Dipakein baju siapa? Kakak. Dan dia tersenyum. Artinya seneng, dimandikan kakak seneng, dipakein baju kakak seneng, dipupurin kakak seneng. Gak ada dramanya, gak ada nangisnya, gak ada larinya. Dan setelah itu main sama kakak. Dan setelah itu agak lama, sekira jam setengah 8 atau jam 8, dilihat anaknya masuk lagi kamar, ya, si adik itu. Dan di sini ada bekas nasi. Udah sarapan toh? Sudah disuapin kakak. Si mama ini pelan-pelan berkaca-kaca matanya. Ya Allah, anakku memang gak pinter ya Allah matematikanya. Anakku memang gak pinter ya Allah bahasa Inggrisnya. Tetapi akhlaknya melebihi anak-anak yang lain. Nangis Bu. Saya baca berulang-ulang juga berkaca-kaca mata saya. Karena ceritanya detail itu ya. Saya baca ya Allah. Seringkali anak itu tidak tumbuh jadi anak-anak hebat bersebab orang tua menuntut anak itu persis persepsinya. Pengen saya anak itu ya seperti yang di TV-TV itu, yang di Denko susu bendera itu. Yang kalau ditanya ini kali ini tambahin. Dia memang gak bisa itu. Karena desain Allah atas otaknya memang bukan otak eksak. Tapi desain Allah otaknya otak sosial. Otak kepekaan, otak dan rasa yang peka, empatinya tinggi. Dan itu nggak bisa dibeli dengan nilai matematik yang 9. Berapa banyak anak-anak yang jago matematik tapi akhlaknya tidak jago, gitu betul. Akhirnya Bu dipanggil kakak itu, Kak sini Kak. Si kakak itu masuk dengan agak takut karena khawatir bundanya marah lagi. Dan si kakak kemudian bilang, Bunda butuh apa? Bunda perlu apa? Saya ambilin. Wah nggak kuat Bu, ibunya nangis dirangkul anaknya. Jadi Bunda yang rahmati Allah, seringkali dalam hidup saya dan panjenengan itu masalah-masalah muncul bersebab kurang syukur Bu. Ya, saya melihat diri saya sendiri, saya melihat anak-anak, saya melihat pasangan saya. Untuk kemudian mengajarkan ayo. Apapun yang disuguhkan oleh Allah, apapun, kita syukuri. Kok kemudian istri karena capek, gitu ya. Meskipun saya datang juga capek malam, kok gak ada makanan ya.
ada nasi sama tahu goreng tinggal 2. Istri terlihat tidur. Kok gak bisa menikah gue suami, padahal kan tahu suaminya nanti pulang malam. Tapi ketika kemudian berpikir, Allah, itu kan bisa jadi enak kalau dicampur kecap, selesai gitu. Tahu itu kan bisa jadi enak kalau saya irisi. Mohon maaf kalau saya, bunda, kalau bunda caranya ya kan cara orang beda-beda. Saya irisi sak. Saya goreng lagi tipis begitu jadi tahu kriuk kan begitu. Artinya ada banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan agar sesuatu itu bisa menambah rasa syukur kita. Bersebab kalau sudah bersyukur maka akses kebahagiaan akan dibuka oleh Allah seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Maka apa yang kemudian menjadi target dari musuh Allah, musuh panjenengan dan musuh saya? Siapa Bu musuh panjenengan Bu? Iya Bu, jenengan bilang setan jangan lihat saya gitu toh Bu, yang dulu gitu loh. Jadi ke bawah ini. Jadi musuh kita syaitan. Dan ketika kita bicara syaitan pun, kita lihat ya bagaimana dialog antara syaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika syaitan akan diusir ke dunia, akan dilempar ke dunia sebagai bentuk hukuman gitu ya. Sungguh Allah telah mengabarkan kepada kita semua berdasarkan firman-Nya di surah Al-An'am di ayat 53. Surah apa Bu? Al-An'am 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Wah, ini kalimat syaitan pada Allah. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang ini bukan, mohon maaf ya. Ini kalimat orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ya, mohon maaf. Yang di ujungnya orang-orang ini adalah orang-orang yang lupa atas kebersyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alaihi sallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah menyebutkan siapakah dibanding Allah yang lebih mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang paling bersyukur. Wah, yang setan tadi tidak saya tulis di sini. Ada dialog menarik ya, manusia dengan setan itu. Mohon maaf sebentar, saya lihat dicontekan dulu Bu ya. Saya harus nyontek dulu ini. Harus keluar dulu programnya. Ya. Jadi betapa kemudian ada dialog yang menarik antara syaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan keseriusan mereka ya. Surahnya surah 7 Al-A'raf ayat 16 dan 17. 7, 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, berkata iblis, fabima aghwaytani li'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bain aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, menghukum aku, menetapkan bahwa aku makhluk yang sesat, maka pasti aku akan selalu menggoda manusia dari jalanmu yang lurus, menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus,
Dan pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Setan datangi kita dari depan. Maksudnya apa? Setan membayang-bayangi masa depan kita dengan hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Setan di depan kita itu berarti setan menjadikan masa depan kita sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan, membuat kita galau. Ada bu orang galau memikirkan masa depan? Kalau galaunya kemudian nyandar pada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau galaunya kemudian diperturutkan, itu berarti setan. Pekerjaan setan. Kemudian dari belakang. Jadi setan itu nggoda panjenengan dari depan dengan apa? Menjadikan masa depan kita itu menggalaukan, mengkhawatirkan. Dan mereka mendatangi, menggoda kita dari belakang dengan apa? Dengan cara kita sulit melupakan apa-apa yang sudah terjadi, yang itu kemudian menjadikan kita galau. Mikir depan galau, masa depan. Ingat-ingat yang kemarin juga sedih, galau, jengkel, dan seterusnya. Itu berarti setan. Artinya kalau panjenengan sulit melupakan apa-apa yang sudah terjadi, yang itu menjengkelkan, yang itu menggemaskan, yang itu menaikkan tensi darah kita dan seterusnya, pasti setan sedang bermain di sana. Dan kita sedang dipermainkan. Di depan dengan kegalauan, di belakang dengan kegalauan. Ada bu yang sulit melupakan hal-hal yang buruk di masa lalu dan tidak bisa memaafkan. Kalau tidak bisa melupakan, tadi memaafkan, clear. Karena siapapun tidak akan bisa melupakan peristiwa yang sangat-sangat tragis dalam hidupnya itu ya. Tapi kalau tidak bisa melupakan tapi sudah bisa memaafkan, itu yang kemudian harus kita lakukan. Bahkan kadang-kadang ya, mohon maaf, ibu-ibu itu kalau sedang marah dengan bapak-bapak, ini jauh di sana, jauh di sana, bukan ibu-ibu di sini ya bu ya, di kutub utara sana. Kalau sedang marah sama pasangan itu sampai-sampai bukan histeris bu, tapi historis. Itu historis itu yang lalu-lalu diingat semua, uwiling kabeh. Biar sampai tahu ini, biar ngene, wah uwiling. Itu namanya historis. Ini berarti setan yang memainkan. Masa-masa yang lalu itu diungkap semuanya. Dari kanan. Jadi setan goda di depan dengan cara itu, di belakang dengan cara seperti itu, dan dari kanan. Dari kanan itu apa? Kanan itu perlambang baik atau buruk? Baik. Kadang setan itu menggoda panjenengan justru dengan kebaikan. Ayo, maca Quran ini ditambah agar supaya panjenengan lebih baik dibanding teman-teman yang lain. Digoda dengan kebaikan, baca Qurannya malah tambah banyak itu. Untuk apa? Untuk merasa lebih baik dibanding orang lain. Padahal kalau kemudian sudah merasa lebih baik itu sudah setan itu. Sudah muncul ujub, muncul takabur. Jadi mainnya setan itu halus. Kadang dari kanan seperti itu, digoda dengan kebaikan-kebaikan. Kita mau sedekah pada orang 5.000. Ojo. Mau masukkan ke apa? Bukan kota amal bu, ke pas undangan bu ya. Apa bu namanya bu? Becek. Kalau bahasa Mojokerto, saya orang Mojokerto. Bu bawa amplop. Kita udah mau ngasih teman kita 200. Mikir, tapi kok kalah mbak bu iku kata 250, bu iku 300, wis 350. Artinya apa? Ketika masukkan 350, kita merasa kita akan menjadi yang terbesar sumbangannya hari itu, bubuhnya hari itu, beceknya hari itu, dan nama kita akan pasti terpatri di hati mempelai itu. Karena yang kita masukkan 500.225 perak. Jadi kalau seperti itu setan mainnya kanan, justru dibesarkan kebaikannya, tapi dalam rangka ujub, takabur dan seterusnya. Dan dari kiri keburukan-keburukan. Ya, godaan setan yang memang sudah umum itu kan. Dan engkau, kalimat-kalimat setan ini kepada Allah.
Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Wahai Rabb kami, dan panjenengan tidak akan bertemu, ya, tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Jadi ternyata Bun, ujung dari godaan setan itu satu. Apa? Menjadikan kita, panjenengan dan saya tidak gampang karena kalau orang itu sudah sulit mengakses syukur, maka hidupnya pasti orang bahagia. Kalau sudah tidak bahagia, pasti yang muncul hasad, pasti yang muncul iri, pasti yang muncul dengki, pasti yang muncul benci, pasti yang muncul hal-hal seperti itu. Jadi syaitan sudah menyampaikan di dalam ayat wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan menemui banyak manusia itu bisa bersyukur. Gak banyak. Oh berarti orang yang gampang syukur itu tidak banyak. Mereka adalah orang-orang yang terkecualikan. Mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mereka adalah orang-orang pilihan. Maka ketemu apapun model orang seperti ini, setan itu rasanya udah kelepek-kelepek. Kok pulang kemudian nggak ketemu makanan yang cocok dari istri, bisa menikmati. Kok masak kemudian suami tidak memuji, tetap bisa bersyukur. Tidak kemudian masak kok suami tidak muji, sampean mesti wis maem ning warung ya iki. Situ sudah pasti puanjang. Sama dengan ketika suami makan gitu ya, kalau dibuatkan istri pecel, sudah dilengkap-lengkapin ubur rampingnya, dari mulai kembang turi, tapar, lalapan, kangkung, macam-macam, kubis. Udah disiapin semua, bumbunya juga yang suami suka. Bahkan kemudian serundengnya ada. Bahkan tempe goreng ada. Saya bilang begini kok tiba-tiba pengen Bu ya. Empalnya ada. Tapi ketika suami makan, hanya karena gak ada peyeknya ngamuk. Ini kalau peyek kan ya enak kan. Sama neman, boleh gak enak, gak lengkap. Ya Allahnya karena peyek. Ini betapa kemudian tidak bersyukurnya. Makan soto hanya karena gak ada sambelnya bisa ngamuk. Ya soto kalau sambelnya ini rasanya boleh sekali enak. Kalau sudah tidak bersyukur, maka masakan apapun rasanya menjadi bahkan lebih nggak enak dibanding nggak enaknya masakan itu sebenarnya. Sebenarnya nilainya 6, tapi ketika kemudian marah jengkel bisa 3, 8 bisa 5. Jadi setan mainnya di sana, Bu. Maka saya dan panjenengan kita hati-hati, benar-benar hati-hati dalam kondisi dan keadaan apapun. Ayo Bun, kita latih hati kita untuk kemudian gampang dan mudah mensyukuri dalam keadaan dan situasi apapun. Kok kemudian pas nyatet mangsine entek, ya mesti kayak bapak arek wingi nyatet ngaji ya, gak tuku pulpen dhewe. Makan jenengan sepanjang malam dengan geremeng ya, padahal masalahnya di bab syukur. Itu namanya gereneng dalam kebersyukuran gitu ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini kata kunci pertama. Sudah habis waktunya tapi pas jam 10. 2 kunci berarti yang satu saya titipkan saja, yang satu adalah lawan dari syukur, yakni jangan kufur gitu ya. Menghindarkan diri agar tidak kufur nikmat. Yang ujungnya menjadi orang yang sabar. Jadi kata kuncinya 2, syukur, sabar. Karena dengan syukur dan sabar itu panjenengan akan terhalang dari mengkufuri nikmat Allah ya, dalam hal apapun. Dan insya Allah itu menjadi akses atau kunci kebahagiaan panjenengan kula sami. Baik. Dari situ ada yang mau disampaikan, monggo Bun. Kalau ada, kami persilahkan. Betul lagi, insya Allah ini hamba-hamba yang bersyukur semua berarti. Alhamdulillah bersyukur, sudah habis waktunya Ustaz. Ini Bun,
dari yang lain, apa yang kita lakukan Ustaz? Itu tiba-tiba kayak muncul gitu Ustaz. Refleks bunda ya. Baik, mainnya setan begitu di refleks. Para bunda yang dirahmati Allah, refleks apapun ya, refleks gerak, refleks pandangan mata, refleks ucapan, refleks sikap hati atau rasa, perasaan, itu terbentuk dari sesuatu yang terjadi secara terus-menerus, berulang-ulang, maka dia menjadi hal yang namanya refleks. Maksud saya begini Bu, Bu coba bayangkan Bu ya, tangan saya ini pegang jeruk nipis. Pegang jeruk nipis Bu ya, di atas tangan saya ada jeruk nipis, warnanya hijau kekuningan. Udah bisa bayangkan Bu? Gedenya segede bola bekel. Tangan saya yang kanan ini pisau. Dan saya akan iris jeruk ini Bu ya, tolong dilihat perlahan-lahan Bu ya. Saya iris. Kita jilat Bu. Ada yang barusan menelan ludah Bu? Ada Bu? Ada, baik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena lidah kita dan ludah kita itu mengalami hal seperti itu berulang kali, sehingga menjadi refleks alam bawah sadar. Meskipun nggak ada jeruknya, nggak ada pisaunya, nggak kita jilat beneran dan seterusnya. Paham Bu ya? Baik. Lah suasana hati mereka ingatan. Kadang tiba-tiba muncul, bukan hanya beliau, siapapun pasti merasakan. Saya pun pasti pernah merasakan seperti itu. Tiba-tiba kemudian muncul perasaan lebih baik, lebih pinter, lebih apa lagi Bu? Lebih berat badannya. Oh kalau itu enggak Bu ya? Nah kalau kemudian muncul seperti itu, apa yang kemudian harus kita lakukan? Carilah hal-hal, kata Imam Hasan Al-Basri, yang kemudian menjadikan posisi dan kedudukan kita lebih merendah atau lebih rendah. Beliau itu kalau merasakan hal seperti itu, langsung beliau mendatangi masjid, ya masjid di Baghdad sana, karena beliau di Basra, di Basra Irak sana, karena beliau adalah salah satu imam besar, rujukan masyarakat umat. Ulama yang paling diakui kapasitas ilmunya. Ketika muncul perasaan seperti itu, langsung beliau mendatangi Masjid Basra, kemudian mencari alat pembersih dan kemudian membersihkan toiletnya, jedingi dirawasi, ya kan bersih. Untuk kemudian menyatakan, ya Allah, apa sih saya ini, cuman apa sih ya Allah, saya ini bukan apa-apa. Saya ini bukan orang hebat, bukan orang mulia ya Allah. Mereka cuman belum tahu dosa saya saja ya Allah. Dari mencari hal-hal yang kemudian menjadikan kita, ya saya itu bukan apa-apa. Kemudian kita cari orang yang sepuh misalnya, kemudian kita tuntun jalan atau apa, merendahkan diri kita, untuk tidak kemudian perasaan itu malah merambah kemana-mana. Segera kita pungkas dengan melakukan sesuatu yang menunjukkan kita itu lemah. Atau cara lain, tidak semua orang memiliki cara yang sama dengan Imam Hasan Al-Basri. Dipungkas diawali yang pertama dengan istighfar. Kalau muncul seperti astagfirullah. Setelah itu apa? Mengingat bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah merasa lebih dibanding yang lain. Dosanya siapa? Iblis. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah merasa lebih dibanding yang lain. Ketika iblis mengatakan kepada Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, karena engkau menciptakan saya dari api sedangkan dia dari tanah ya Allah. Maka jangan pernah bangga di sebuah komunitas kemudian ditanya, mana yang dari mana? Jombang, dari Kediri. Ketika dari Kediri kita merasa Kediri lebih besar dibanding Mojokerto, dibanding Jombang, dibanding mana? Mana yang berasal dari Jawa, kita merasa lebih dibanding dari Maluku, dari Irian, dari Lombok, dari... Hati-hati, karena itu sudah permainan setan. Jadi kita istighfar, kemudian kita ingat-ingat jatuhnya makhluk pertama dalam dosa bersebab dia merasa lebih dibanding. Dan itu yang menjadikan
Hamba yang dulu dekat dengan Allah, mencintai dan dicintai Allah. Iblis itu kan dulu pencinta Allah dan dicintai Allah. Kemudian justru menjadi hamba yang dimurkai Allah sepanjang hidupnya, hanya karena merasa lebih baik. Ngeten gitu Bunda. Allah ngeten insyaallah Bunda. Saya lihat sudah mulai tutup buku, tutup dompet ya. Ini pasti sudah harus segera bergerak ke rumah. Khawatir kalau jemurannya sudah mulai agak kering, harus dibalik. Para bunda yang dirahmati Allah itu mungkin yang bisa kami Oh masih ada? Oh enggak. Ini Bu Endra tadi. Bukan adiknya. Oh adiknya. Iya, gimana? Ini saya punya 2 pertanyaan. Satunya saya, tapi yang satu kakak saya tadi gitu. Gimana? Yang pertama itu tadi saya tertarik dengan Ustadz bilang bahwa susah melupakan. Bu, ini bagi yang ada keperluan monggo, enggak apa-apa ya, meninggalkan dulu. Mohon maaf. Silakan. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa tidak bisa melupakan itu masih Manusiawi. manusiawi, tapi Yeah. yang penting memaafkan. Terus. Bagaimana kalau misalnya kita sudah hampir belum 100%, tapi ya sebagian besar sudah memaafkan, tapi terkadang masih ingat gitu loh. Dan ketika ingat itu kita jadi kayak gimana gitu ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar bisa 100% untuk memaafkan, dan sudah bisa kita kompas dengan orang lagi udah kayak no problem, gak ada masalah, yang lalu berlalu seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan kedua dari kakak saya ini adalah bagaimana mengelola emosi dan rasa benci yang berlebih. Baik, Ibu ya. Pertanyaannya tingkat tinggi Ibu ya. Yang pertama, Bun, ada nggak hal buruk di masa lalu yang jenengan dan saya sulit melupakan? Ada Bun ya, wajah-wajah kita pasti pernah mengalami semua Bu ya. Di masa lalu ada hal buruk ya, nggak tahu apakah hal buruk itu ya, tapi pernah mengalami dan masih tidak bisa kita lupakan. Apa yang kemudian harus kita lakukan agar supaya ketika kita, kata beliau, mengingat orang yang pernah nyakitin kita itu tidak muncul jengkelnya? Yang pertama, para bunda yang dirahmati Allah, saya tanya begini, mungkin nggak orang lain jengkel dengan kita? Mungkin ya? Ketika orang lain jengkel dengan kita, marah dengan kita, satu ya. Yang kedua, mungkin nggak kita pernah mendolimi orang lain? Dan ketika kita dolimi orang tersebut tidak melupakan kedoliman kita, mungkin nggak? Apa yang paling kita harapkan dari orang yang kita dolimi? Maaf. Dan kita yang paling saya khawatirkan dan yang paling kita khawatirkan adalah kedoliman kita itu tidak dimaafkan tapi dituntut di hadapan Allah. Itu berat. Sehingga kita selalu niatkan yang begini, ya Allah, jika ada yang pernah menyakiti aku, lapangkan hatiku untuk bisa memaafkan, luaskan perasaanku untuk bisa mengampuninya, agar kiranya dengan ini ya Allah, kedolimanku terhadap orang yang meskipun aku tidak mengajar dia juga memaafkanku dan tidak menuntutku kelak di akhirat. Jadi kita sendiri berkepentingan terhadap apa? Terhadap maaf orang lain. Maka kita gunakan itu sebagai kekuatan. Ya Allah, ketika aku memaafkan orang lain, semoga orang lain juga mudah memaafkan saya. Tapi perasaan saya nggak pernah Ustadz mendolimi orang lain. Coba kita cek yang paling ringan. Anak kita, kakak dengan adik main di ruang tamu, kita sedang masak, sreng. Tiba-tiba adiknya nangis. Siapa yang kita teriaki? Mas, adik dia panik. Padahal kita belum mendatanginya. Ada apa sih ini? Terjadi apa sih? Tapi kita langsung teriak, Mas, adik dia panik. Itu konfirmasi atau tuduhan? Setelah itu kakaknya bilang, adik lo mah pengen es krimku kan udah satu-satu. Dilanjutkan mamanya, kamu kan kakak mbok ngalah. Coba bayangkan, sudah dituduh suruh ngalah. Kira-kira kedolimannya double nggak? Saya khawatir anak itu kelak akan menuntut kita di hadapan Allah.
Maka kalau kita mudah memaafkan orang, anak-anak yang dulu kita perlakukan secara dolim, kelak ketika dia remaja oleh Allah dijadikan hatinya lembut, memaafkan dan melupakan apapun yang pernah dilakukan ibunya, ayah. Tetapi orang-orang yang sulit memaafkan orang lain, biasanya anaknya, pasangannya, atau orang-orang dekatnya juga sulit memaafkannya. Jadi karena saya butuh dimaafkan orang lain, ya Allah, maka semoga hati saya mudah memaafkan. Itu mungkin Bunda ya. Allah alam yang pertama. Mohon pada Allah dikuatkan hati kita, dilapangkan. Yang kedua, agar supaya tidak emosi berlebihan, sedih yang berlebihan, yang diincar setan itu Bun, kebersyukuran. Kebersyukuran kalau diambil, maka yang muncul keluhan. Keluhan kalau dianak-pinakkan, yang muncul kesedihan tanpa batas. Maka ada doa begini, doa kita mohon pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, saya berlindung dari hati yang gampang sedih dan gampang gundah. Hazn itu sedih yang berketerusan, sedih yang dianak-pinakkan. Ngaten lho Bun, seringkali orang itu gagal memaafkan orang lain karena kedolimannya kita anak-pinakkan. Contoh begini ya, saya jalan ke sekolah, tiba-tiba ada mobil lewat, mobil teman saya yang kaya lewat, dan dia nggak tahu kalau ada juglangan, ada jeglongan itu ya, yang ada airnya jeret ke saya. Maka kemudian kalau saya jengkel, astagfirullah, mobil orang meripat, itu masih bahasanya masih bagus. Meripat kening dengko. Setelah itu dianak-pinakan, jadi wong sugih mesti sombong, wah macam-macam bapak yang ini bu, itu semakin sulit memaafkan pasti. Setan mainnya di sana, jadi menganak-pinakkan kesedihan, keluhan. Kalau keluhan itu sudah dianak-pinakkan, maka yang muncul sedih yang berketerusan. Maka kalau muncul hal yang kemudian apa sih yang kita keluhkan, batasi, pagari, jangan sampai nyebar kemana-mana. Anak kita, anak tetangga ngelempar bu ya, mohon maaf ya, ngelempar mangga, kena kepala kita, tok, berdarah. Dilempar sopo, iku lho ma, siapa namanya, Hatta iku lho ma, anaknya Pak Mas Duki, jadi Hatta iku bapak iku ya ngono wae, itu marahnya semakin gak karu-karuan kalau begitu. Maka semakin sulit memaafkan. Jadi apapun keburukan yang diperanak-pinakkan itu menjadikan keburukan yang berketerusan. Sama dengan tadi, kesedihan yang berketerusan karena kita pasti menganak-pinakkan sesuatu. Kok saya begini ya dianak-pinakkan? Oh pasti karena begini. Cabangnya, buahnya semakin banyak, semakin nggak selesai akan terus. Maka batasi, kalau kita mengeluhkan sesuatu tentang apa sih ini, batasi. Dipagri, itu saja yang kita keluhkan, kita mohonkan solusinya dari Allah, atau mungkin solusi dari terapis, atau mungkin dari siapapun yang kita ajak ngobrol dan seterusnya. Gitu Mbak. Jadi seringkali muncul itu bersebab ada rantainya, ada berantainya. Leres, anak, cucu, buyut itu kan masalah. Ada sepeda misalnya, kita mau berangkat sepeda pas habis gitu kan bensinnya. Oh ini disele ada, anak-pinakan, ingin ani ya ngono biar, wah itu anak pinak sudah nggak karu-karuan. Jengkelnya tambah, semakin sulit memaafkan. Gitu baik. Ingatan sementara dan terus berdoa kepada Allah karena yang punya hati kita itu Allah, yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga panjenengan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, dilindungi, dikuatkan, diistiqomahkan hingga kelak kula panjenengan sami berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan sebaik-baik kepulangan, husnul khotimah insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.